Hai teman-teman, salam budi luhur, annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Atik Aryesta. Video kali ini adalah video topik pembahasan keempat dari sequence diagram, yaitu video mengenai objek lifeline dan contoh sequence diagram. Objek lifeline merupakan garis terputus yang tergantung, menggambarkan lifespan atau masa hidup sebuah objek. Ketika membuat sebuah sequence diagram yang menggunakan jenis class boundary, control, dan entity, teman-teman harus memperhatikan urutan dari kelas boundary, control, dan entity tersebut. Contoh pertama, urutannya adalah aktor, dilanjutkan dengan control, kemudian boundary, dan terakhir entity. Jika teman-teman perhatikan, di setiap aktor, kemudian kelas control, boundary, dan entity terdapat objek lifeline. Objek lifeline ini akan menentukan rentang waktu yang diperlukan pada sebuah objek. Dalam hal ini adalah aktor, kelas control, boundary, dan entity. Pada objek lifeline inilah teman-teman dapat menentukan urutan pesan antara aktor, kelas control, boundary, dan entity. Urutan kedua adalah diawali dengan aktor, kemudian kelas boundary, diikuti dengan control, dan terakhir adalah entity. Kedua urutan tersebut yang bisa teman-teman gunakan untuk menggambarkan sebuah sequence diagram. Teman-teman dapat memilih menggunakan urutan pertama, yaitu aktor, control, boundary, dan entity, atau urutan kedua, aktor, boundary, control, entity. Teman-teman tidak boleh membuat jika urutannya adalah aktor yang dilanjutkan dengan entity, kemudian control, dan boundary. Hal ini merupakan hal yang salah untuk menggambarkan sequence diagram. Jika teman-teman masih ingat mengenai kerangka berpikir object oriented, di mana dapat dilihat keterkaitan antara sebuah use case dengan kelas boundary, control, dan entity. Misalnya pada use case entry pendaftaran, maka diperlukan sebuah aplikasi yang dapat membantu agar staf pendaftaran melakukan entry pendaftaran. Yang diperlukan pertama adalah sebuah layar atau interface-nya, yang dapat digambarkan dengan kelas boundary pada sequence diagram. Kemudian diperlukan sebuah modul controller untuk mendukung proses entry pendaftaran, maka dapat digambarkan kelas control pada sequence diagram. Terakhir, diperlukan tabel-tabel apa saja atau objek apa saja dalam melakukan entry pendaftaran, maka dapat digambarkan kelas entity pada sequence diagram. Untuk kelas entity dapat digambarkan lebih dari satu, tergantung dari tujuan use case-nya. Biasanya kelas entity sesuai dengan nama objek atau nama kelas di dalam kelas diagram. Mari teman-teman kita lihat contoh sebuah sequence diagram. Pada sequence diagram ini sudah dibuatkan use case diagramnya, yaitu entry SPP yang aktor utamanya adalah bagian pembelian. Karena aktor utama adalah bagian pembelian, maka aktor pada sequence diagram adalah bagian pembelian. Setelah aktor, urutan kelasnya adalah boundary, control, dan entity yang masing-masing diberikan sesuai dengan nama kelasnya. Boundary yaitu form SPP, kemudian control yaitu control SPP, dan entity sesuai dengan objeknya masing-masing. Karena pada saat proses entry SPP melibatkan lebih dari satu objek, maka entity-nya digambarkan lebih dari satu dan juga hanya menambahkan entity yang terlibat pada proses entry SPP saja. Nama entity biasanya ditentukan berdasarkan nama kelas atau objek di kelas diagram. Objek message pertama adalah dari aktor ke boundary yang digambarkan mulai dari pojok kiri. Pesannya adalah entry SPP. Dilanjutkan dengan objek message dari boundary ke control dengan pesan yang sama. Kemudian dari control ke entity supplier dengan objek message adalah find KD_SPL. Di sini juga terdapat return message yaitu display supplier. Seharusnya digambarkan dengan garis putus-putus. Atau teman-teman dapat mengganti return message dengan message to self pada boundary form SPP. Objek message dari control ke entity bisa langsung mengarah ke entity yang dituju, seperti pada saat aktor mengirim pesan save SPP ke boundary. Dilanjutkan dengan pesan yang sama dari boundary ke control, tetapi dari control langsung menuju entity SPP, karena memang tujuannya adalah menuju ke entity SPP. Jadi teman-teman jangan membuat pesan dari control ke entity barang, kemudian entity barang baru ke entity SPP, karena hal ini adalah salah. Berdasarkan penjelasan mengenai objek lifeline dan contoh sequence diagram, maka dapat ditarik kesimpulan
Terdapat dua jenis urutan yang teman-teman dapat pilih untuk menggambarkan urutan objek atau kelas pada sequence diagram. Urutan pertama yaitu aktor, control, boundary, entity, dan urutan kedua yaitu aktor, boundary, control, entity. Setiap kelas dan objek harus memiliki lifeline yang digunakan untuk menentukan rentang waktu pesan antar objek atau kelas. Sequence diagram dibuat berdasarkan use case diagram, sehingga jika teman-teman menentukan sebuah use case, maka rinciannya dapat dibuatkan pada sequence diagram. Sekian video kali ini mengenai objek lifeline dan contoh sequence diagram. Semoga teman-teman dapat mengetahui bagaimana cara membuat sequence diagram dari contoh yang diberikan. Teman-teman dapat melanjutkan ke video berikutnya mengenai box sequence diagram. Salam budi luhur.